kirimkan recapnya dari pertemuan satu sampai pertemuan hari ini ya di code. Jadi terkait struktur data, apa sih sebenarnya struktur data itu? Jadi struktur data ini digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasi data di dalam program. Nah, misalnya kita punya nih, misalnya banyak data dalam satu variabel. Biasanya kan kalau misalnya kita menggunakan variabel teks ada katakan ya, misalnya nama, tapi tadi itu misalnya kemana Ariatul atau Kiva atau Hadri atau lain-lain. Ini kita bisa simpan dalam bentuk list. Kemudian selanjutnya ada juga yang menggunakan dictionary. Jadi dictionary ini adalah menyimpan data dalam pasangan key atau value mirip dengan kolom. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana maksudnya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu terkait dari struktur data list, yaitu di mana di sini adalah sebuah daftar, di mana di dalamnya adalah kumpulan nilai yang terurut kita tuliskan dengan bentuk huruf siku seperti ini. Nah, misalnya kita pengen buat definisi variabel, yaitu misalnya kita buat buah. Jadi ada kumpulan-kumpulan nilai nih di dalam list. Nah, kumpulan nilai itu misalnya apel, mangga, jeruk. Ini kan kalau kita lihat variabelnya itu adalah variabel teks ya. Ini kita simpan dalam variabel buah. Nah, inilah yang dinamakan dengan list. Jadi kata apel, kata mangga, kata jeruk ini tuh disimpan di dalam nama list. Jadi bentuk seperti ini, bentuk buka situ dan kurung situ itu disimpan dalam bentuk list kayak gitu. Nah, bukan kalau misalnya angka, nah kalau angka kita tuliskannya seperti ini. Jadi bentuk numerik ya, 10, 20, atau 0,5 itu bisa. Kalau misalnya campuran, kita bisa tuliskan dalam bentuk teks, bentuk numerik, dan juga bentuk boolean. Nah, ini misalnya true false gitu. Kira-kira paham ya untuk terkait list. Jadi isi-isi di dalam inilah yang dinamakan dengan list. Jadi kalau misalnya kita lihat tanda buka kurung siku dengan tutup kurung siku, berarti di dalamnya inilah yang dinamakan dengan list. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah akses elemen indeks dimulai dari 0. Nah, misalnya tadi kan ini nih buah. Buah ini kan misalnya kita sudah bentuknya seperti ini adalah bentuk inilah yang dinamakan dengan kata list ya, list. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses elemen, jadi elemen itu misalnya kakak menuliskan seperti ini, print buah, kemudian elemennya 0. Berarti kalau misalnya elemen 0 itu adalah kata apel. Gitu. Ini adalah elemen 0. Kalau secara sederhana kan kalau misalnya kita lihat list itu kan kayak urutan gitu ya, urutan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita perhatikan misalnya ini listnya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengakses elemen, ini tuh kita mulai dari angka 0. Jadi apel itu kita mulainya dari 0, 1, 2. Kalau biasa kan kita urutinnya kayak 1, 2, 3 tuh, mulai dari 1 biasanya kan. Tapi kalau misalnya kita akses elemen, itu dimulainya dengan angka 0. Jadi ini 0, ini 1, ini 2. Gitu. Lalu kemudian menambahkan data ke list. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan data, tadi kan ini ada apel, mangga, jeruk. Kakak pengen nih nambahin data, misalnya ada buah pisang. Nah, kalau misalnya pengen nambah, itu kita tulis nama variabelnya, lalu ada kata fungsi append. Jadi append ini nantinya digunakan untuk menambahkan sebuah data ya ke dalam bentuk list kayak gitu. Nah, mungkin untuk contohnya kayak gini maksudnya. Kakak buatnya di ini ya, di Flipchart. Kelihatan nggak ini saksinya? Misalnya kakak di sini eh,
buatnya apa ya, pertemuan 7 ya, pertemuan 7 ya. Nah di sini oke. Ini cari name dulu 7.ipynb ya. Nah, kita buat kodenya jadi kalau ayah pun lihat ini tuh sebenarnya sama aja kayak misalnya kita pakai collab, tapi bedanya ini basisnya aplikasi ya. Kalau misalnya kita menuliskan misalnya di sini tadi itu kita membuat list ya misalnya buah itu sama dengan kita buat siku, lalu karena teks berarti kita pakai string siku misalnya terus buah, terus ada jeruk ya misalnya. Dan itu kita running. Bentar ya. Misalnya tadi kita buat apa ya tadi ya? Siku sama buka siku, jeruk, nanas, biar tetap tetap ya. Nah kalau misalnya kakak Rani tuh diklik ya di bagian ini, ini belum ada nih karena nggak ada perintah yang kita berikan. Nah, sampai ke bagian kami. Misalnya di print dua. Kalau di running lagi, kita running lagi. Di sini kita lihat di ya. Bentar, saya tadi. Kita buat dulu ya. File, pakai Jupyter. Coba kita buat di sini ya. Tadi apa namanya? Tag dulu ya ke MJ. Tadi gini. Terus kita buat tadi buah sampai dengan eh, kita buat jadi misalnya nama si dia terus lalu lalu kita tutup ya. Kemudian kita print buah. Sampai kita running. Ini proses yang connecting ke Python. Oh, bentar. Kayaknya ganti ini dulu, ganti background ya. Invalid. Nah, kenapa invalid ini salah ya? Ini jadi nanti keluarnya kayak gini nih, ada nanas, jeruk, sama apel. Nah, tadi ketika kita ingin mengakses mengakses ini ya, mengakses misalnya kita pengen akses elemen, kita pengen lihat print misalnya buahnya itu elemennya adalah nol gitu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini.
Berarti print apa? Elemennya yang kita pilih itu misalnya nol. Kalau misalnya kakaknya menuliskan nol, kira-kira yang keluar hasilnya ini apa kira-kira ya, Cel? Nanas, Kak. Oke, betul ya. Jadinya nanas. Terus kalau misalnya kakak ganti di sini jadi dua, yang keluar outputnya apa? Apel, Kak. Oke, betul ya. Kalau misalnya kakak print tiga, kira-kira apa yang keluar? Kurang tahu, Kak. Nggak ada ya. Error jadinya ya. Kenapa? Karena di list kita itu indeksnya cuma sampai dua. Jadi kalau dua ya sampai apa? Nah terus ini kan tadi listnya ini cuma sampai gini nih. Gimana kalau misalnya kita tuh pengen nambahin data ke dalam bentuk list. Jadi ini tuh yang tadi ya namanya list ya. List. Nah gimana kalau misalnya kita nambahin data gitu. Berarti kita gunakan fungsi f kan gitu. Berarti dua terus f. Misalnya pengen masukin semangka gitu ya. Semangka. Terus kita running. Nah, terus kita running, kita buat lagi kodenya. Misalnya print dua. Kalau kita print, nanti udah masuk nih kata semangka di sini. Gitu ya. Jadi pakai fungsi F ya kalau misalnya kita mau masukin data lagi ke dalam fungsi buah apa? Ke dalam list buah ini. Nah, kalau misalnya kita print lagi, ininya ya, indeksnya kita lihat lagi. Kalau tadi kita print indeks 3 kan jadinya error tuh. Kalau misalnya kita print lagi, indeksnya jadi 3 itu, nah nanti akan keluar semangka gitu ya, karena indeksnya sekarang sampai 3. Kira-kira paham ya ayat tuh? Paham, Kak. Oke. Ya, sekarang kita ke dictionary. Kalau tadi kan udah ada tuh bentuknya list ya. Kalau list tadi itu ditandai dengan buka siku, buka siku sama huruf A, tutup siku gitu. Jadi tandanya begini. Buka huruf siku. Nah, kalau misalnya dictionary itu dalam bentuk pasangan key atau disebut dengan tandanya seperti ini nih. Jadi dia bentuk berawal gitu kan. Bentuk berawal. Misalnya siswa nih, kita masukkan namanya Ilan, kelasnya, misalnya bisa bahasa Inggris itu, NIM-nya sekian. Nah, kalau misalnya tadi kita print, ini kan namanya elemen ya, ini namanya elemen. Tapi kalau kita menggunakan dictionary, sekarang jadinya kita print nih, disimpan di mana? Misalnya, ini enggak deh, enggak ya? Ini tadi ya bentuk fungsi ya, ditandai dengan buka siku sama tutup siku. Sekarang kita masuk ke dictionary. Dictionary. Dictionary itu baik dengan kurang awal ya. Misalnya ini tadi apa tadi ya namanya? Siswa misalnya ya, siswa sama dengan, nah kita tandai dengan seperti ini. Lalu kita buat misalnya tadi namanya Andila atau ayat aja ya deh. Nah, kemudian kelasnya itu kelas berapa? 10 dulu, Kelas Kak. Oke, 10 itu IPA 2 ya. IPA, IPA, IPA PS. Belum ada pembagian IPA IPS-nya, Kak. Oh, belum ya. Maksudnya, PS 10 ya, 10 kemudian unitnya. Ya, di sini misalnya
Berapa denimnya? Sebarang aja ya, bebas 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau misalnya kita menyimpan data dalam list, itu kita tadi ini nih, buat siku nih. Tapi kalau misalnya kita menyimpan data ke dictionary, itu bentuknya kayak gini, pakainya fungsi kekurangan. Kalau kakak print siswa dulu aja gitu. Jadi keluarnya, nah, kenapa error? Karena kita ngeprintnya itu adalah siswa ya. Padahal kalau misalnya kita sudah menyimpan ke dalam wait, wait. Jadi harus ada koma ya, pemisah ya, pemisah baris ya namanya. Baris siswa. Terus kakak Rani namanya ya ini misalnya kayak tadi nih kita pengen nge-print kayak gini nih di print indeks 2-nya itu apa yang keluar berarti apa kalau misalnya sekarang kita print ke dictionary jadinya kayak gini please terus siswa kita buka seperti ini berarti misalnya kita pengen lihat namanya siapa kita printnya kayak gini nih printnya namanya baca itu nah apa bukannya printnya siswa kelasnya berapa gitu kelasnya berapa kayak gini kira-kira saya tuh Paham, Kak. ya. Nah, next ya, kita next, kita percepat. Nah, jadi eh, sekarang tadi ada list, ada dictionary. Sekarang kita belajarnya list barisan dictionary. Berarti di dalam list itu ada dictionary gitu. Paham nggak? Kalau list itu guna tanda siku ya, fungsiku ya. Sekarang di dalam list ini karena dia awalnya buka siku, sekarang dalamnya pengetahuan. Itu ditandai dengan dictionary. Sekarang berarti dictionary ini bukan ada di dalam list gitu ya. Jadi list di depan, terus dictionary di dalamnya. Nah, coba ya, berarti misalnya kayak gini nih. List berisi dictionary. List dah. Oke, bantuan kodenya. Misalnya tadi nih, list ya, list sama dengan kalau list tadi dikatai dengan dikasih sama singkat dikasih gitu. Berarti kita pakai ini. Nah, sekarang di dalamnya ini kita gunakan dictionary. Dictionary itu saya kenapa? Simpulan. Kita gunakan seperti ini. Gitu. Lalu misalnya kita tulis nama terus Tadi yang kamu bilang saya adalah PHS kegiatan dari sumber. Nah, aku kalau mau datang kayak aku mau tadi pakai ini kita masukkan tadi ya. kalau kamu pengen pakai apa bisa pun aku lebih ada enggak berarti kan kita tahu dari bawah dari kita apa itu Misalnya namanya di 3 namanya Cindy. Kan namanya nanti gitu ya. Habis itu kalau misalnya print listnya, print list aja ya. Jadi kan berarti kamu punya pengalaman Oh, ini cari. aku misalnya yang khusus STP apa Jadi jangan lupa ada tanda koma ya sebagai pemisah dari ini tampilannya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita ini ya
kita gunakan tadi kan kalau misalnya list itu indeks elemennya itu bermacam-macam kan, misalnya tadi dua elemennya nol. Nah, kalau misalnya dictionary, misalnya tadi siswa terus siku terus nah, nah sekarang kalau misalnya kita gunakan list berisi dictionary kita gunakan berarti list melakukan list terus ya Jadi sih, lalu kita gunakan karena kemarin benar ya. Oke. Kalau misalnya kita print list nama, nanti kira-kira yang keluar apa ya? Kalau kayak gini kira-kira nanti kayak keluar apa? Tapi Semuanya, Kak. Coba ya kita mau print dulu ya. Error ya. Kenapa? Karena ini bisa pakai kalau misalnya kita gunakan dictionary, nama ini nanti akan keluar. Tapi sedangkan fungsinya di sini berisi dictionary. Berarti kita harus print kayak gini. Nama kita printnya nama itu di indeks berapa ya tuh? Satu atau dua atau tiga? 3, Kak. Oke, jadi sebenarnya nama ini ada di semua indeks ya. Untuk indeks 0 kan ada nama semuanya gitu. Jadi berapapun indeksnya pasti akan keluar. Misalnya kakak print indeks 1, berarti yang keluar kira-kira ini nama siapa yang keluar? Bu Dika. Oke, betul. Jadi yang keluar adalah ya. oke yang paling Bentar. Ya. Bisa nama ayat tulisnya. Kemudian kita print udah. Oke. Ya. Sebentar. Oh, kenapa error? Karena kita di sini kan list ya. List itu kalau misalnya kita print tadi dia mendahulukan ini ya, kita mendahulukan indeksnya ya, indeksnya. Sedangkan kalau misalnya kita printnya seperti ini, kita mendahulukan dictionary-nya dulu. Padahal pada nyatanya kan dictionary itu berada di dalam list. Jadi kebalik harusnya yang kita tuliskan itu seperti ini, print terus list, kemudian elemen berapa yang akan kita akses, misalnya di sini salah satu, lalu kita print nama. Nah, harusnya seperti ini ya. Kenapa? Karena satu ini, satu adalah indeks dari list dan nama adalah key dari dictionary. Karena tadi kan ini ya, list dari si dictionary. Jadi kita dahulu listnya, habis itu dictionary-nya gitu ya. Misalnya kata coba ya. Kakak print, nah barulah keluar hasilnya yaitu terus kemudian selanjutnya misalnya di print lagi nih selanjutnya ini misalnya kalau enggaknya masukkan di sini tiga yang kan kira-kira siapa? Tiga. Andi, Kak. Betul ya, iya. Ya. Berarti udah paham ya kira-kira itu ya. Oke, sekarang kita pengen buat daftar barang pakai CLI ya. Jadi kan kalau misalnya ini apa namanya?
eh, beli barang gitu ya di kasir, di Alfamart, di Indomaret atau di tempat-tempat supermarket lainnya, itu ada list-list daftar barang kan, misalnya kalau daftar barang di rak satu misalnya rak paling ujung gitu ya, misalnya kalau ke Alfamart ada misalnya khusus untuk makanan ringan kayak nah itu ada dengan lainnya. Nah, itu kan kita buat list-listnya kan, itu sama aja kayak ini nih, misalnya kita gabungkan ya, misalnya di sini ini CLI-nya ya, sebentar saya cari dulu. Oke, sini misalnya kita buat daftar barang sama dengan membuat seperti ini dulu ya. Lalu kemudian kita buat range, lalu kita masukkan input barangnya apa, lalu harganya berapa ya. Lalu barang-barangnya ini namanya apa aja. Jadi kalau misalnya ada barang baru, jadi buat seperti ini. Ada fungsi Advent tadi tujuannya apa? Itu menambahkan data baru ya ke dalam list kita. Nanti kemudian selanjutnya kita print daftar barangnya. Udah benar ya? Nah, nanti kalau misalnya habis itu, setelah kalau misalnya kita udah punya ya, misalnya daftar barang apa, nanti di item ini kita simpan daftar barangnya, misalnya nama barang apa, itu namanya apa gitu. Kemudian harganya berapa, nanti kita print. Coba ya, kita buat dulu ya. Running, error ya. Kenapa error? Karena misalnya kita isi deh di sini. Kita isi. Apa ya? Kok bukan? Satu misalnya. Tidak bersih misalnya. Error ya. Buat dulu kayaknya. Kita buat dulu. Kita buat jadi di sini gitu. Di sini jumlah samaan kita masukkan nih kita jumlah barang. Coba ya. Isi error ya. Input jumlah ya. Kita masukkan jadi kita masukkan data barang tadi, lalu kemudian kita input lagi ya nama barangnya apa, lalu harganya berapa. Lalu kalau misalnya kita tambahkan ini ya, daftar tadi print dulu ya. Siapa ya? Bentar. Apa ya? Awas. Daftar barang. Share ya.
daftar barang, kemudian jumlah integer input masukkan. Oh, integer ya. Ya, baik. For I is jumlah apa ya yang error? Kita coba lab ya. Indeks gimana? Jadi ya. CLI nggak bisa ya. File lain satu yang error, enter barang yang bentar ya. I see. Tahu. Kenapa error? Karena di sini Ayatul kita mendefinisikan apa ya ini? Kita mendefinisikan di sini pakai spasi. Padahal kan kalau variabel itu nggak boleh pakai spasi. Jadi harusnya kayak gini. Coba kita running lagi ya. Harusnya ada benar ini. Jadi ini list untuk menyimpan data barang. Kemudian ini kita buat user masukkan jumlah barangnya ya. Lalu kita buat ini ping nih, materi ping sebanyak jumlah barang yang kita inginkan. Nah, jumlah barangnya itu kita tampilkan, lihat jumlah barangnya. Lalu kita input lagi, kita input user dan ini ya masukkan nama barang. Lalu ya kita minta lagi usernya itu masukkan harga. Nah, kalau ini karena ini adalah tanda ini ya tanda for awal, berarti ini namanya apa? Ini adalah dictionary di dalam indeks. Membuat dictionary untuk menentukan data barang berarti dictionary di dalam indeks. Indeks is gitu. Menampilkan ini kita kemudian menambahkan dictionary barang dalam indeks karena kita gunakan APS. Nah, kalau ini kita menampilkan data barangnya apa. Lalu sekarang kita buat setting lagi untuk menampilkan setiap barang dan daftar barangnya. Dan terakhir kita tampilkan nama sama harga barangnya. Jadi kayak gini nih. Tapi ini yang agak aneh ya guys. Kita buat di sini cepat loh. Cepat ini. Coba ya. Misalnya ya harganya 2.200. Misalnya barang kedua pulpen
harganya 1.000 juga gitu. Nah, jadi ada di daftarnya nama, buku, sama harga. Nah, coba kita lihat dari sini. Kayaknya kenapa kayak gini? Ini dia kayaknya bisa ini sih. Ini kita untuk dimasukkan sebenarnya, tapi nggak ada ikutan di kitanya. Dia nggak keluar ikutan untuk kita memasukkan. Jadi CLD ini sebenarnya tidak ini ya di Visual Studio Code. Tidak bagus. Jadi kalau misalnya program CLD dipakainya di Google Colab kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita di sini jadi nggak bagus nih, nggak keluar hasilnya. Gitu ya. Oke, kira-kira paham nggak ya? Dre? Paham, Kak. Tadi Visual Studio Code nggak bisa membuat seperti ini yang kayak misalnya di Google Colab. Kan kalau kemarin kita input itu di Google Colab ya, kan? Karena ini nggak bisa di Visual Studio Code. Sekarang kita pengen lihat bentuknya itu kita buat dalam bentuk GUI ya, graphic user interface. Jadi kita buat untuk CLI. Sekarang kita buat artinya kayak gimana? Iya, kita buat program daftar siswa dengan GUI di PS Code. Jadi kita buat ya. Sebenarnya sudah ada nih kita buat programnya ini ya. Jadi kita di sini jadi yang pertama import tingkat ASPK itu digunakan untuk import TKN. Kalau TKN ini digunakan untuk menampilkan nantinya ya karena kita berbasis ini jadi ada tampilan nanti itu tampilan kayak misalnya bentuk kasir gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan root ini buat jendela utamanya. Kita buat title-nya. Title-nya apa? Program yang akan kita buat yaitu daftar siswa. Nah, kemudian ini kita bentuk buat simpan di dalam list ya. List untuk menyimpan daftar siswa gitu. Kemudian kita buat definisi untuk menambahkan siswa. Kita buat definisi ya, definisi untuk menambahkan siswa. Ini kalau misalnya kita ambil sikit, itu kita nambahkan siswa dari internal. Nah, iya, selanjutnya kalau misalnya ambil kelas itu juga sama nih. Nanti kalau misalnya kita buat si if, berarti ada kondisi. Kondisinya apa? Berarti jika nama kelasnya kosong, ini keluar dari fungsi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dictionary ke dalam kelas. Maksudnya apa di sini? Di sini kita masukkan dictionary untuk menyimpan data. Karena dictionary itu pasti ditandai dengan tanda ini ya, awal. Nanti akhirnya itu adalah menampilkan data sesuai di dalam list. Jadi artinya dictionary ini tampilnya di dalam bentuk list ini ya. Sesuai yang tadi bahwa dictionary itu ada di dalam list. Lalu kemudian kita kosongkan lagi. Ini juga sampai kelasnya. Nah, nanti untuk penggunaan label ini tuh sebenarnya digunakan ketika kita ingin mengatur ukuran-ukuran yang kita sampaikan. Lalu kita membuat tombol kita gunakan TKW button. Lalu ada teksnya, lalu nanti kalau misalnya perkara di bentuknya akan seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi kalau penggunaan CLI itu tuh bentuknya kayak gini aja ya tuh. Dia kayak cuman masukan input kayak gini dan tampilannya yang kayak gini aja, gini nih. Kalau kita buat di Visual Studio Code, ada tuh udah di running berapa lama nih nggak keluar karena CLI ini. Ini bentuknya program GUI. Jadi nanti
misalnya ada mahasiswa di sini pula gitu ya, terus kelasnya 12 sih per 1, kelasnya misalnya 10 deh ya, terus kakak kan tambah kumpul, nah nanti akan seperti ini. Jadi ini sama ya kalau misalnya kayak kasir-kasir gitu ya. Di sini kelasnya apa? Berarti 10 satu satu apa siswa lagi. Jadi ini adalah program untuk mengangkat siswa. Jadi pokoknya nanti akan seperti ini. Nah, itu kita bisa akses ya. Bisa kita pesan juga seperti itu. Itu ayat. Nah, tanpa tombol ini gimana cara dapatnya? Karena kita berangkat ini di tombol tambah TK button root lalu tambah siswa. Ini adalah komponennya. Mungkin ya tuh sekarang ini masih tidak terlalu paham kali ya, karena memang ini tuh juga dipelajari di perkuliahan sebenarnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya tuh mungkin sekarang masih belum paham, tapi nanti kalau dipelajari lagi, oh maksudnya tuh kayak gini, nanti akan paham sesuai dengan punya ke depan. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini yang program ini kan bisa dipakai di Python yang kayak kemarin di web Yang Python-nya. ini ya, ini yang program UI ini. Iya, Kak. Maksudnya dipakai di situ? Tak bisa. Kenapa? Karena Olef ini mendukungnya ini program CLI-nya saja kayak gini. Tapi kalau misalnya kita masukkan ini UI ke Python, ke apa tuh Olef di web kayak gini, nah error pastinya. Kenapa? Karena dia tidak mendukung UI di Olef. Jadi di Olef itu pendukung CLI-nya. Jadi yang kalau misalnya kita gunakan grafik tadi supaya melihat seperti ini nih, kode-kode kayak gini, ada bantuan misalnya untuk menambah siswa gitu, pakai di aplikasi ayat. Jadi ayat itu harus install aplikasi Visual Studio Code dulu kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Eh, paham dah paham, Kak. Iya paham. Ya wajar sih, wajar. Karena pertama kali belajar, jadi paham. Jadi sebenarnya balik ya ayat, program CLI itu ini digunakan di Colab, Google Colab berbasis web. Sedangkan kalau misalnya program ini atau grafik, namanya juga grafik, search, itu digunakan di aplikasi PS Code atau aplikasi aplikasi lainnya. Dan berbasis web. Makanya kalau tadi running di Google Colab ini kan berbasis web ya. Jadi error sedangkan TK Internet ya, digunakan di aplikasi misalnya Visual atau aplikasi yang berbasis aplikasi Python ya. Jadi harus di running di aplikasi. Kalau tadi kan cuma berbasis web di HP juga bisa. Nah, sekarang kalau kita pakai Queen harus bukan di running di aplikasi yang ada di laptop. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke. Kak, kira-kira besok evaluasinya program CLI sama GUI bakal masuk atau tidak? So, iya kakak buat soalnya program CLI aja karena adik-adik kan pakainya HP terus ya, jadi CLI aja. Nanti disampaikan juga ya sama temennya. Kalau UI nggak usah, kenapa nggak usah? Karena sebenarnya UI itu bagus ya. Karena kita bisa buat nih ada tampilan kayak gini, bisa kita atur warnanya, bisa kita tambahkan buttonnya. Ini namanya button ya, tambah sesuatu itu namanya button. Nah, kemudian bisa kita tambahkan seperti ini. Tapi sayangnya adik-adik tidak pakai laptop ya. Jadi
Kita pakainya nanti programnya berbasis CLI aja. Jadi di Poland gitu. Gitu ya. Enggak. Gimana deh? Iya, Kak. Nanti kalau dievaluasi pakai program CLI aja deh. Karena kalau gue harus pakai laptop. Baik, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kayaknya itu saja, Kak. Lagi ya. Sampai sini tapi paham ya terkait materi fungsi list. Paham, Kak. Oke, karena sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya karena waktunya juga sudah habis. Nanti disampaikan aja ke teman-temannya bahwa besok ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu ada bentuk soal dikerjakan, entah itu soalnya ditulis atau soalnya di running di Google Calendar gitu. Jadi itu ya, nah, evaluasinya ini nanti yang masuk dari tim panitia ini ya, panitia pelaksananya. Tapi ya, oke, mungkin sekian itu saja dari kakak. Dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita ini dulu ya. Kita foto dulu deh. Sama ini ya, jangan lupa isi link. Silakan open kamera. Oke. Lanjut ya. Satu, kedua, kita screenshot yang programnya ya. Kartu running dulu, share screen lagi dulu. Sip. Oke. Screenshot ya, satu. Sekali lagi yang channel ini. Sampai jumpa di episode. Jangan lupa isi link asumsi ya. Siap, Kak. KN ya.